selamat sore. Apakah benar saya berbicara dengan Kak Woro? Iya, benar, Kak. Baik, Kak Woro, sebelumnya perkenalkan nama saya Mian. Saya di sini sebagai konselor yang akan membantu Kak Woro untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang Kak Woro alami. Baik, salam kenal, Kak. Oke, Kak Woro, salam kenal juga ya. Apakah Kak Woro sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Sudah, Kak, kedengaran dengan jelas. Oke, Kak Woro, sebelum kita mulai, apakah Kak Woro nyaman jika menggunakan sesi konseling melalui via video call seperti ini? Nyaman kok, Kak. Baik, kalau gitu kita mulai ya, Kak. Sebelumnya, bagaimana perasaan Kak Woro pada hari ini? Em, Kurang enak, Kak, dan masih kepikiran terus. Baik, kelihatan dari wajah Kak Woro kalau sedang memikirkan sesuatu. Dan rasanya berat banget ya, Kak. Apakah Kak Woro mau cerita? Iya, Kak, rasanya tuh berat banget karena aku baru aja putus sama pacarku. Oke, baik Kak Woro. Apakah Kakak boleh cerita dari awal agar saya dapat membantu Kak Woro untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Kakak alami? Eh, Baik, Kak. Jadi gini, kemarin tuh tiba-tiba aja minta putus sama aku. Mhm. Dan dia juga minta putusnya tuh tanpa alasan yang benar. Dan hal ini tuh buat aku nggak siap, Kak. Oh, jadi Kak Woro itu putusnya secara tiba-tiba ya? Dan dia juga tanpa memberikan penjelasan yang jelas. Kalau boleh tahu, sebelumnya apakah Kakak nggak lihat ada tanda-tanda kalau dia akan memutuskan Kakak? Tidak sama sekali, Kak. Sebelumnya tuh dia juga sama kayak biasanya, makanya saya seperti merasa kehilangan. Baik, Kak Woro, kelihatan dari Kakak menarik napas panjang, itu artinya sangat berat ya untuk Kakak jalani. Iya, Kak, susah banget ngelupainnya. Nggak apa-apa, Kak Woro, kalau semisalnya Kakak mau ngelupain semuanya, Kakak boleh cerita semuanya sama saya dan Kakak tenang saja untuk percakapan kita hari ini itu sifatnya rahasia, jadi tidak akan bocor ke siapapun. Baik, Kak. Saya tuh sebenarnya udah nggak tahu mau ngapain lagi, Kak. Karena tanpa Mhm. dia rasanya kayak membosankan banget. Saya dapat memahami perasaan Kak Woro. Sekarang Kak Woro tidak perlu khawatir karena saya akan menemani Kak Woro sampai kita dapat menemukan jalan keluar secara perlahan untuk hal ini. Jadi Kak Woro tidak perlu merasa sendirian ya. Baik, Kak. Aku tuh nggak kuat kalau memendam ini sendiri karena rasanya seperti menyakitkan sekali. Oke, baik Kak Woro. Sebelumnya saya mau berterima kasih karena Kak Woro mau bercerita kepada saya secara terbuka. Dan mungkin saya akan selalu menemani Kak Woro dalam sesi ini sampai nanti selesai. Ya, saya juga mau ngucapin banyak terima kasih ya. Karena kalau nggak cerita sama kakak, mungkin saya akan selalu mendam cerita ini secara sendirian, Kak. Oke Kak Woro, sebelum kita lanjut, kira-kira Kak Woro tuh punya ekspektasi apa dari sesi konseling pada hari ini? Mmm, aku hanya ingin ngerti, aku harus gimana ke depannya biar nggak Mhm. sesakit ini, Kak, tanpa adanya dia. Oke, baik Kak Woro, kita akan coba secara perlahan-lahan ya. Baik, Kak. Oke, Kak, kalau mengenai perasaan Kak Woro sekarang, kalau digambarkan, kira-kira seperti apa, Kak? Rasanya tuh kosong banget, Kak, sakit, kayak aneh aja gitu. Rasanya kosong tapi sakit. Terasa sangat berat ya bagi Kakak. Iya, Kak.
Oke, baik Kak Woro, izinkan saya mencatat ya, agar saya dapat mengungkapkan kembali mengenai perasaan yang telah Kak Woro sampaikan. Baik, Kak. Oke, baik. Untuk sesi ini, kita fokus untuk membantu Kak Woro sedikit lebih stabil terlebih dahulu ya. Baik. Oke, kalau nanti Kak Woro merasa kewalahan atau capek, Kak Woro dapat menyampaikannya kepada saya. Baik, Kak. Oke, sekarang saya ingin coba gali sedikit tentang apa yang membuat Kak Woro berpikiran dan rasakan setelah putus. Aku takut dan nggak suka sendirian, Kak. Takut dan sendirian. Itu rasanya sangat kuat banget ya untuk Kakak hadapi. Iya, Kak. Karena aku tuh sudah terbiasa sama dia, kemana-mana selalu sama dia. Jadi rasanya seakan-akan hidup Kakak tuh sudah melekat sama dia ya? Iya, Kak. Bener banget. Oke Kak, kalau boleh tahu momen apa yang paling membuat Kak Woro itu merasa sangat down? Setiap bangun tidur, Kak. Hmm, Terus aku sadar dia sudah bukan pacarku lagi. berarti pagi hari itu jadi waktu yang paling berat ya bagi Kakak. Iya, Kak. Berat banget. Oke, apa yang biasanya Kakak lakukan ketika Kakak sedang merasa sedih? Saya biasanya cuma bisa nangis dan scroll chat-chat lama sama dia sama ngeliat foto-foto kita waktu kita masih bareng-bareng, Kak. Oke, jadi Kakak suka bolak-balik chat-chat lama terus melihat foto-foto. Dan kalau boleh tahu, kira-kira hal apa yang membuat itu menjadi semakin sakit, Kak? Waktu baca chat yang isinya dia memberikan perhatian ke saya, Kak. Hmm, Hal itu membuat saya sesak dan sakit sekali. oke, tidak apa-apa Kak Woro, hal itu wajar kok. Itu terjadi secara alami muncul dari otak Kakak untuk mencari hal yang familiar seperti yang sudah Kakak jalani selama berpacaran dengan dia. Iya, Kak, tapi kok malah makin sesak ya kalau baca chat-chatan yang lama. Itu terjadi karena Kakak belum siap untuk melepas dia dan melepas semua kenang-kenangan yang telah Kakak lewati bersama dia. Iya sih, Kak, bener banget. Tidak apa-apa Kak Waro, semuanya itu butuh proses dan waktu. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah Kak Waro sempat ngobrol lagi sama dia secara langsung? Enggak, Kak. Saya takut nggak sanggup untuk berbicara secara langsung sama dia. Biasanya saya tuh cuma stalk sosial media yang dia punya aja. Stalking IG itu membuat Kak Waro semakin sakit tidak? Makin sakit sih, Kak. Tapi masih penasaran ya Kak, walaupun itu membuat Kak Waro tuh sakit. Iya, Kak, karena itu cuma salah satu cara aku tahu dia lagi ngapain aja, yaitu melalui sosial media yang dia punya. Oke, tidak apa-apa, itu normal kok untuk dilakukan. Apalagi kakak tuh masih merasa berat ya untuk melupakan dia. Iya, Kak, tapi aku tuh capek kalau cuma kayak gitu terus. Capek bertahan, tapi juga capek untuk melepaskan ya kak. Iya, Kak, jadinya agak bingung harus bagaimana. Oke kak, di fase ini saya akan membantu kakak buat mulai mengerti titik mana yang paling berpengaruh ke emosi kakak. Iya, Kak.
Menurut Kakak, kalau ada satu hal yang ingin Kakak ubah terlebih dahulu, itu kira-kira apa? Aku mungkin bakal berhenti buat aku mungkin bakal belajar berhenti buat, cari tahu dia lewat sosial media yang dia punya, walaupun itu rasanya susah banget, Kak. Baik, untuk itu saya akan memberikan beberapa solusi untuk Kakak dapat keluar dari masalah ini. Bagaimana caranya, Kak? Tapi aku benar-benar nggak tahu harus mulai dari mana, Kak. Karena aku merasa tidak bisa apa-apa. Oke Kak, nanti pada sesi ini saya akan memberikan Kak Woro tugas kecil untuk Kakak kerjakan di rumah. Tugasnya seperti apa, Kak? Kak Woro tenang saja, tugasnya gampang kok. Jadi Kakak tidak perlu khawatir untuk hal itu. Baik, Kak. Oke Kak, jadi tugasnya itu seperti ini. Selama 1 minggu, Kakak rutin mencatat momen kapan Kakak pengen kepoin mantan Kakak melewati Instagram. Itu dicatat ya, Kak? Iya Kak, Kakak mencatat setiap jam berapa dia membuat story, apa yang sedang dia lakukan, dan yang terakhir Kakak juga perlu memeriksa bagaimana perasaan Kakak ketika melihat story Instagram mantannya Kakak. Baik, Kak, akan saya usahakan untuk itu. Oke Kak, jadi tujuannya ini agar dapat membantu Kak Woro mengenali pola emosi yang ada pada dalam diri Kakak. Oh, begitu ya, Kak? Ya Kak, baik untuk tugas yang kedua, Kakak dapat memilih satu aktivitas kecil yang dapat membuat Kakak sedikit merasa tenang pada kesehariannya Kakak. Contoh kecil kegiatannya itu seperti apa ya, Kak? Mungkin seperti jalan-jalan sebentar di kompleknya Kakak, mandi air hangat dengan menyalakan aromaterapi dari lilin, terus mendengarkan musik yang dapat membantu Kakak untuk merasa tenang, dan yang terakhir itu Kakak dapat membuat sebuah journaling. Nah, Kakak dapat memilih salah satu dari kegiatan tersebut sesuai dengan yang Kakak minati dan sukai. Mungkin saya akan memilih yang journaling aja sih, Kak. Bagus Kak Woro, jadi kita sudah menemukan inti dari permasalahan yang sedang Kak Woro alami. Kita juga sudah menemukan cara untuk Kakak bisa keluar dari permasalahan ini secara perlahan. Ketika Kakak merasa kesepian karena tidak ada lagi memiliki seseorang untuk Kakak dapat bersandar maupun bercerita. Hal itu dapat membuat Kak Woro tuh merasa kehilangan semangat, tetapi Kak Woro juga sudah menyadari akan hal itu dan Kak Woro juga sudah siap untuk berubah secara perlahan. Iya, Kak. Oke, saya bangga dengan Kak Woro karena sudah berani menceritakan ini kepada saya dengan terbuka dan jujur. Saya sangat mengapresiasi akan hal itu, Kak. Makasih, Kak. Rasanya sedikit lega juga karena sudah ada orang yang mendengarkan ceritaku ini dan juga memberikan sebuah solusi yang menurut saya solusi ini sangat tepat, Kak. Sama-sama Kak Woro, untuk membahas selanjutnya nanti kita bisa melanjutkan pada sesi berikutnya untuk melihat refleksi hasil dari langkah-langkah yang telah Kakak coba ya. Siap, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak, sudah membantu. Sama-sama Kak Woro, sudah tugas saya akan hal itu karena Kakak telah paham akan apa yang perlu Kakak lakukan. Dengan begitu, maka sesi pertemuan kita hari ini sampai di sini terlebih dahulu dan akan kita lanjutkan pada sesi selanjutnya pada minggu depan. Kalau begitu, sampai bertemu pada sesi berikutnya ya Kak Woro. Baik, Kak. Kalau begitu sampai bertemu di minggu depan. Baik Kak Woro, sekian. Halo, selamat sore Kak Woro. Halo Kak, selamat sore juga Kak.
Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Kak Waro? Kedengaran dengan jelas kok, Kak. Baik, sebelumnya bagaimana kabar Kak Waro setelah seminggu mengerjakan tugas-tugas yang telah saya berikan? Kabar saya lumayan baik, Kak, dan untuk tugasnya sekarang saya lebih teratur sih, Kak, dari sebelumnya. Wah, bagus sekali tuh Kak Waro. Boleh ceritakan dulu soal tentang catatan yang telah Kak Waro kepoin tentang mantan? Iya, Kak. Ternyata itu sekarang paling sering pada malam hari, Kak. Oh, seperti prediksi kita kemarin ya. Jadi malam itu waktu pikiran yang paling ramai ya, Kak? Iya, Kak. Bisa dikatakan seperti itu sih, Kak. Kalau untuk jamnya itu paling sering jam 11 ke atas, Kak, malah. Baik, kalau Kak Waro lihat dari catatan itu, perasaan apa yang muncul kira-kira? Kayak aku tuh sadar ternyata aku butuh kehadiran dia doang, bukan dianya gitu loh, Kak. Itu refleksi yang sangat bagus loh Kak Waro. Iya, Kak. Aku baru mikir itu minggu ini sih, Kak. Oke, terus bagaimana soal journaling yang kamu pilih Kak Waro? Kalau untuk journaling itu lumayan membantu, Kak. Soalnya aku jadi menulis semua yang menumpuk di kepala gitu, Kak. Jadi ngerasanya lebih ringan ya Kak setelah menulis journaling tersebut? Iya, Kak, bener banget. Jauh lebih ringan. Oke, dari tulisanmu itu apakah ada pola pikir yang sering muncul? Aku sering ngerasa aku nggak cukup baik gitu sih, Kak. Oke, berarti kalimat aku nggak cukup baik itu sering terucap ya dalam pikiran Kak Woro, dan hal itu membuat perasaan Kak Woro tuh cukup berat ya. Iya, Kak, bener banget. Aku tuh sering mengucapkan hal-hal tersebut berulang kali, Kak. Oke, jadi menurut Kak Woro, itu fakta atau perasaan yang mungkin Kak Woro percayai? Sepertinya perasaan sih, Kak. Bukan fakta. Bagus. Jadi Kak Woro telah bisa membedakan mana yang fakta dan juga mana perasaan ya Kak? Tapi kadang juga perasaan itu kuat banget, Kak. Itu wajar Kak muncul pada pikiran Kak Woro karena Kak Woro sedang dalam proses untuk bisa melupakan mantannya Kak Woro. Iya, Kak. Oke, sekarang kalau Kak Woro pikirkan hubungan lalu, apa benar itu karena Kak Woro merasa kurang cukup baik? Kalau dipikir ulang, Kak, kayaknya malah bukan kayak gitu deh, Kak. Kenapa Kak Woro bisa bilang begitu? Karena aku tuh udah usaha banyak, Kak. Dan aku tuh juga nggak pernah main-main gitu. Oh, jadi itu bukti bahwa Kak Woro tuh cukup baik dalam membangun sebuah hubungan yang untuk ke jenjang yang lebih serius ya, Kak? Iya, Kak. Cuma perasaannya masih suka menyerang gitu, Kak. Oke, baik Kak Woro, kita akan membantu untuk mengelola itu menjadi lebih baik ya, Kak. Oke, Kak, baik. Terima kasih ya, Kak. Iya, Kak, sama-sama. Jadi dari tugas minggu ini, mana yang menurut Kak Woro tuh paling efektif dalam kondisi emosi Kak Woro? Tugas itu sih lebih ke journaling, Kak. Karena itu yang paling kerasa gitu buat aku. Oke, bagus sekali Kak Woro. Berarti itu yang bakal kita pertahankan ya Kak Woro. Iya, Kak. Aku juga mau lanjutin untuk journaling itu sendiri sih, Kak. Oke, baik. Jadi ada hal yang pengen Kak Woro pahami lebih dalam soal diri Kak Woro selama seminggu ini? Aku pengen ngerti kenapa aku takut banget ditinggalin sih, Kak.
Oke, kita masuk pada fase berikutnya ya, Kak. Tadi Kak Woro bilang takut ditinggalin ya? Iya Kak, bener. Kalau dari akarnya tuh kira-kira rasa takut itu datang dari mana ya, Kak? Kayaknya karena dulu orang tua itu sering pergi kerja jauh. Aku tuh jadi sering sendirian gitu Kak di rumah. Oh, jadi perasaan ditinggal itu bukan cuma dari mantan ya, tapi dari pengalaman lama yang karena orang tua sering berpergian jauh ya, Kak? Iya Kak, benar bisa dikatakan begitu. Tapi ternyata aku itu baru sadarnya minggu ini Kak. Itu merupakan insight yang sangat penting ya bagi Kak Woro. Iya Kak, tapi aku tuh takut itu bakal ke bawah terus gitu loh Kak. Oh, justru karena Kak Woro tuh udah sadar, jadi Kak Woro tuh memiliki kendali untuk mengontrol semuanya itu, Kak. Iya sih Kak. Oke, jadi menurut Kak Woro sekarang hal apa yang paling Kak Woro butuhkan dalam diri Kak Woro sendiri? Butuh ngerasa aman sama diri sendiri dulu sih. Oke, bagus sekali Kak Woro. Itu tujuan utama dalam konseling kita hari ini. Oke Kak, tapi gimana ya Kak kira-kira caranya itu? Baik, untuk yang pertama, Kak Wara tuh harus kasih afirmasi positif dulu terhadap diri sendiri ketika Kak Wara tuh sedang merasa ditinggalkan. Oh gitu ya Kak, tapi yang kayak gimana ya Kak kira-kira? Misalnya seperti ini, aku aman. Jadi pada perasaan ini dari masa lalu bukan dari hari ini. Gitu Kak. Oke Kak, aku bakal mencoba apa yang Kakak bilang tadi sih Kak. Oke, untuk yang kedua, Kak Woro bisa bikin rutinitas kecil yang dapat membuat kehidupan Kak Woro itu jadi stabil. Kayak journaling itu bukan sih Kak? Itu termasuk nggak? Iya, itu betul dan bisa ditambahkan seperti mandi air hangat atau set timer buat tidur supaya tidur tuh cukup dan juga nyaman. Oh oke Kak, baik Kak. Nanti mungkin akan saya praktekkan Kak. Baik Kak, untuk yang ketiga, mungkin Kak Woro bisa latihan dari diri Kak Woro untuk merasakan bagaimana sedih tanpa harus lari buka stalking mantannya Kak Woro. Baik Kak. Aku udah coba. Tapi ya kadang-kadang masih kalah gitu loh Kak. Masih sulit gitu. Oh, kalah itu manusiawi sih Kak Woro. Yang terpenting Kak Woro tuh sudah menyadari akan hal itu terlebih dahulu. Oke Kak. Iya Kak. Oke, terus dari catatan journaling yang telah Kak Woro tulis, apakah ada hari yang menurut Kak Woro tuh hari baik? Ada Kak. 2 hari terakhir lebih stabil sih Kak, saya rasa. Kira-kira apa bedanya di 2 hari tersebut, Kak? 2 hari tersebut aku itu lebih sibuk Kak, karena banyak tugas kuliah gitu. Oh, berarti aktivitas itu dapat membantu Kak Woro ya? Iya Kak, itu dapat mengalihkan banget sih Kak. Baik Kak Woro, sekarang kita bisa bikin jadwal ringan harian supaya Kak Woro itu tidak terlalu banyak overthinking. Apakah Kak Woro mau mencoba? Boleh Kak, boleh banget, mau dicoba. Oke, sebelum kita tutup sesi ini, kira-kira bagaimana perasaan Kak Woro setelah mengobrol pada sesi hari ini? Perasaan saya itu jujur lebih merasa lega sih Kak. Oke, baik. Jadi di sini untuk membantu Kak Woro agar Kak Woro tidak perlu overthinking, mungkin di sini Kak Woro bisa membuat catatan harian seperti pada hari Senin saya akan melakukan
apa atau seperti olahraga, dan pada hari Selasanya Kak Woro juga bisa melakukan kegiatan yang mungkin dapat membantu Kak Woro untuk tidak berpikir overthinking lagi. Baik Kak, setelah ini aku bakal mencoba buat melakukan apa yang sudah Kakak sarankan tadi, dan semoga itu bisa menjadi awal yang lebih baik Kak buat diri aku pribadi. Bagus Kak Woro sudah dapat melangkah dengan sangat baik. Iya Kak, makasih banyak ya Kak. Aku jadi ngerasa lebih lega, dan aku juga ngerasa nggak sendiri karena Kakak udah bersedia untuk mendengarkan apa yang telah saya bicarakan dari tadi. Baik Kak Woro, untuk sesi hari ini kita cukupkan sekian dan akan kita lanjutkan untuk minggu depan ya, untuk melihat bagaimana hasil evaluasi dari langkah yang telah Kak Woro ambil. Siap Kak. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih banyak ya Kak, karena udah mau dengerin apa yang aku bicarain, keluh kesahku gitu Kak. Sama-sama Kak Woro, tetap semangat ya Kak Woro untuk menjalani hidup. Iya Kak, siap. Sampai jumpa minggu depan mungkin. Oke, baik Kak, sampai jumpa di minggu depan lagi ya Kak. Ya, sampai jumpa Kak.